berbakso sawit warwarenim borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam niaskolangku niranjan niaruya kolku nirakyata sududewiku narayanu astia tuam siwa tuam dewa ia suara param suara warahma wisnu asya rudarasya warusah paryaki ratita ampapuham apa sambawa rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci om kesama sama dewa suara peran kita angkara mamuja suara papidya wala yesu sadisiwa om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam om santi om
Bayi berusia 4 bulan dengan kelainan tak memiliki pori mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Klungkung. Lumba-lumba yang ditemukan mati di Pantai Sanur ditimbun agar tidak menimbulkan bau busuk. Video viral lagu berjudul Tiang Listrik di media sosial. Festival kuliner jengkol dengan olahan ragam menu kekinian. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini tentunya kami akan membawakan berita menarik dan informatif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Terdampak banjir, seorang pelajar tewas di Desa Sepit, Kecamatan Keruak, NTB. Korban sempat terjebak di dalam rumahnya bersama dengan keluarganya. Sabtu sore, korban Wesilia Cantika berusia 10 tahun meninggal dunia terdampak musibah banjir yang menerjang rumahnya di Desa Sepit, Kecamatan Keruak, NTB. Ia bersama keluarganya sempat terjebak di dalam rumah. Tenang, nak tenang. Kita pasti selamat, saya bilang. Tidak lama kemudian pada saat itu, bangunan rumah saya itu langsung ambruk. Intensitas hujan tinggi sejak Jumat kemarin menyebabkan 6 desa terdampak banjir. Bendungan Pandan Dure pun meluap. Atasi banjir, BPBD menyisir kawasan terdampak banjir. Sementara beberapa warga dievakuasi ke gedung sekolah SDN 6 Sepit. Ada 21 kakak seperti yang kita lihat di belakang ini. Dan kami akan segera mendirikan tenda pengungsi untuk menampung masyarakat kita yang apabila nanti sampai dengan siang sampai sore hari nanti tidak bisa menumpang di rumah keluarga, akan kita dirikan tenda pengungsi. Masih mengenai musibah banjir, meski telah sepekan direndam banjir, sejumlah warga Ciketing, Bekasi memilih bertahan di dalam rumah. Banjir sekitar 50 cm merendam 146 rumah. Warga perumahan Kemendikbud Kelurahan Ciketing, Bekasi terendam banjir selama sepekan terakhir. Intensitas hujan, perbaikan gorong-gorong, dan buruknya sistem drainase diduga jadi penyebab banjir lama surut. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 80 cm. Meski sudah sepekan direndam banjir, sejumlah warga enggan mengungsi. Terdampak luapan Sungai Bengawan Solo, ratusan warga tangkap ikan secara massal. Ragam jenis ikan ditangkap warga dengan peralatan tradisional. Minggu siang, warga desa Kendal menangkap ikan mabuk di Sungai Bengawan Solo. Ada ikan mujair, ikan patin, ikan wader. Fenomena ikan mabuk terjadi hanya 1 tahun sekali. Tradisi tangkap ikan mabuk ini wajib dilakukan. Bahkan meski mereka harus merendam di Sungai Bengawan Solo yang sedang keruh dan membahayakan jiwa mereka. Masing-masing warga bisa membawa pulang ikan Sungai Bengawan Solo sebanyak 5 hingga 10 kg. Baru tadi malam sekitar jam 10. Ini setiap 1 tahun sekali atau minggu? 1 tahun sekali. Mencari ikan, Pak? Iya. Nanti ikannya dibuat apa, Pak? Ya dimasak, bukan dijual tapi dimakan sendiri. Ini sudah tradisi, Pak? Iya, sudah tradisi tiap tahun. Iya, banjir sudah terjadi di sejumlah daerah. Tetaplah waspada di musim penghujan ini. Selanjutnya kita beralih ke informasi. Polisi tetapkan lebih dari 20 anggota kriminal kelompok bersenjata.
masuk dalam daftar DPO, sementara Panglima TNI berikan kenaikan pangkat pada 62 anggotanya atas keberhasilan operasi pembebasan sandera. Kepolisian daerah Papua menetapkan sekitar 20 orang anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kepolisian juga telah mengeluarkan maklumat agar kelompok kriminal bersenjata segera menyerahkan diri agar tidak timbul korban jiwa. Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi tim gabungan TNI dan Polri yang sukses melakukan operasi pembebasan ratusan sandera dari kelompok kriminal bersenjata di Papua. Sekarang inilah bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap masyarakat yang tadi disandera. Ini kalau bisa dikembalikan mereka ke tempat asalnya, karena mereka disitulah pendulang liar. Sementara itu, atas keberhasilan pembebasan warga dalam operasi militer selain perang, Panglima TNI memberikan kenaikan pangkat kepada 62 anggota TNI. Namun 5 diantaranya menolak kenaikan pangkat dengan alasan pembebasan ini merupakan kerja tim. Panglima juga turun terjun langsung ke lokasi pasca pembebasan sandera untuk melihat kondisi terkini. Pemberian kenaikan pangkat luar biasa ini dilakukan di Desa Banti atau Kibritana. Tapi karena jalannya rusak, kemudian saya membawa ibu-ibu, kasihan kalau di sana. Sehingga kita ambil tempat ini dengan latar belakang yang rumah ini. Sebelumnya, aparat gabungan TNI dan Polri berhasil membebaskan 344 warga yang menjadi korban sandera KKB. Meski pembebasan ratusan warga sipil berlangsung dramatis dengan adanya aksi saling tembak, namun pembebasan ini tidak menimbulkan korban jiwa baik dari sipil maupun aparat. Prita Kusuma, Franciscus Romi melaporkan untuk NET. Sejumlah relawan dari Yayasan Pencegahan HIV/AIDS melakukan uji sampel darah kepada para sejumlah pekerja hiburan malam di Buleleng. Upaya ini sebagai sosialisasi dan juga menekan jumlah penyebaran virus HIV di wilayah Bali Utara. Tingkat penyebaran virus HIV/AIDS di Kabupaten Buleleng kian mengkhawatirkan. Sejumlah tempat hiburan malam pun diduga menjadi penyebab penyebaran penyakit ini. Stigma negatif ini yang sering dilontarkan masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, sejumlah relawan melakukan upaya pencegahan dengan pengambilan sampel darah ke sejumlah wanita pemandu karaoke di sejumlah tempat hiburan malam pada Minggu petang kemarin. Pengujian sampel darah untuk membuktikan bahwa tidak semua penyebaran virus HIV bersumber dari tempat hiburan malam. Salah seorang aktivis pencegahan HIV/AIDS menjelaskan penyebaran virus HIV/AIDS di Buleleng dikarenakan perilaku masyarakat yang kurang sehat dalam melakukan hubungan seksual, yakni seringnya bergonta-ganti pasangan. Menurut data tahun 2012, kasus HIV/AIDS di Buleleng mencapai 1.400 orang dan mengalami kenaikan menjadi lebih dari 2.600 kasus di tahun 2017. Rata-rata kasus baru positif menderita HIV/AIDS mencapai 15 hingga 20 orang. Penderita didominasi oleh kaum ibu-ibu serta ibu hamil yang ditularkan oleh sang suami. Kerjasama memberikan pemahaman tentang HIV dan AIDS, penyakit IMS dan hal-hal yang terkait lainnya, termasuk juga pengambilan sampel darah. Jadi sebenarnya tujuan pengambilan sampel darah untuk HIV ini, PCD yang biasa kami sebut, untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Nah, upaya pencegahan yang kami lakukan dengan melakukan tes, ya kalau nanti misalnya hasilnya kita temukan negatif, ya kita tekankan supaya bagaimana teman-teman yang bekerja di ruang lingkup malam ini dia bisa melakukan pencegahan dengan tidak melakukan perilaku-perilaku yang beresiko. Kemudian kalau toh nanti misalnya hasilnya yang kita temukan positif, ya kita akan upayakan membantu sampai mereka mendapatkan penanganan dan pengobatan. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini kami upaya pencegahan pun terus dilakukan oleh sejumlah kalangan baik dari pemerintah Kabupaten Buleleng maupun dari para relawan. Berbagai upaya dilakukan seperti memberikan pemahaman terhadap para pekerja tempat hiburan malam maupun para siswa di sekolah-sekolah. Salah satu pekerja tempat hiburan malam mengungkapkan, ia melayani para pengunjung di kafe hanya sebatas menuangkan minuman. Meskipun telah bekerja di tempat hiburan malam sejak lama, namun dirinya selalu menolak untuk diajak kencan oleh pengunjung. Ya rasa takut juga ada ya, tapi kan itu kesehatan diri kita sendiri, kita yang penting bisa menjaga yang angkat lagi. Membentengi dirinya apa? Bagaimana sih caranya? Maksudnya? Menjaga dirinya, mencegah itu. Ya kita harus apa ya, gak boleh sembarangan, misalnya mau jalan sama kamu keluar, mau aja gitu. Ya kita kerja kesini tujuannya kan juga cari penghasilan aja gitu, bukan cari yang enggak.
Sosialisasi pun tidak hanya dilakukan terkait bahaya HIV/AIDS, namun juga mengenai penyalahgunaan narkotika tengah gencar dilakukan oleh aparat kepolisian di seluruh tempat hiburan malam di Bali Utara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Bayi berusia 4 bulan dengan kelainan tak memiliki pori mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Kelungkung. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut selengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di NET. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Sebuah mesin ATM di areal parkir outlet pakaian di Kuta Badung digondol pencuri. Dalam aksinya, para pelaku menyekap seorang satpam. Aksi pelaku sempat terekam CCTV. Inilah rekaman kamera CCTV pencurian mesin ATM di areal parkir outlet pakaian Server Paradise di Jalan Bypass Ngurah Rai, Badung, Jumat dini hari. Dalam aksinya ini pelaku menggunakan penutup wajah dan merusak pintu kaca ruangan ATM dengan linggis. Sebelum menggondol mesin ATM, seorang pelaku merusak CCTV. Pasca pencurian, tim Inafis Polresta Denpasar langsung mengolah TKP Jumat pagi. Tak hanya menggondol mesin ATM, pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang juga menyekap seorang satpam. Masuk wilayah kode, kami sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Namun dari tim sudah terjun ke TKP, melaksanakan pengolahan TKP, termasuk juga menghubungi tim identifikasi untuk sinergi melaksanakan penanganan TKP tersebut. Yang pertama, yang kedua, kami sudah meminta keterangan kepada beberapa saksi, terutama ada seorang pedagang nasi jinggo yang sekitar di TKP karena itu kejadiannya dini hari, termasuk juga security yang ada di ATM tersebut yang sedang on duty atau sedang piket di tempat tersebut. Belum diketahui nominal uang yang ada di dalam mesin ATM termasuk total kerugian akibat pencurian ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sempat terkendala biaya untuk pengobatan, bayi dengan kelainan tak memiliki pori-pori mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Kelungkung. Saat ini bayi 4 bulan tersebut tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kelungkung, Bali. Gusti Ngurah Juliana, bayi laki-laki yang didiagnosa mengidap kelainan genetika, lahir tanpa pori-pori, akhirnya mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Kelungkung, Bali.
Bersama kedua orang tuanya, Gusti Ngurah Juliana kini mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung. Segala biaya perawatan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Kedua orang tua Gusti Ngurah Juliana juga mendapat santunan berupa biaya hidup selama berada di rumah sakit. Tentu saya sudah memberikan bantuan untuk biaya hidupnya di rumah sakit bagi orang tuanya kedua-duanya. Karena mereka kedua-duanya semuanya sebagai buruh. Nah, pantesan selama ini anaknya dirawat di puskesmas, kemudian setiap hari dititip di tetangganya. Atas bantuan perawatan intensif tersebut, orang tua Gusti mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten. Dia akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah terjun langsung nengok anak yang di Polanak di Klungkung nih, dan kepada pihak-pihak yang terkait nih, mudah-mudahan juga memperhatikan keadaan anak Tiang. Sebelumnya, Gusti Ngurah Juliana dirawat di rumahnya di Banjarkawan, Desa Tusan, Klungkung lantaran terkendala biaya. Bayi laki-laki berusia 4 bulan ini menderita kelainan genetika. Sekujur tubuh anak pasangan Gusti Nurjaya dan Gusti Ayu Suciati tersebut tidak memiliki pori-pori di kulit, sehingga suhu badannya terus tinggi, bahkan mencapai 39 derajat Celcius. Kondisi ini menyebabkan sang bayi tidak bisa mencerna makanan dan minuman dengan normal, sehingga berat badannya terus menurun layaknya anak bergizi buruk. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Lumba-lumba yang ditemukan mati di pantai Sanur Bali Minggu pagi ditimbun agar tidak menimbulkan bau busuk. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menduga luka yang ada di tubuh satwa dilindungi ini karena aktivitas nelayan. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Perikanan Laut Denpasar lakukan pemeriksaan terhadap bangkai lumba-lumba jenis Frasers Dolphin yang ditemukan mati di pantai Sanur Bali Minggu siang. Dari hasil pengambilan sampel dan pemeriksaan pada tubuh lumba-lumba, ditemukan lubang akibat tusukan benda tajam sedalam 10 cm. Kuat dugaan luka tersebut menjadi salah satu penyebab matinya lumba-lumba ini. Kemungkinan aktivitas kenelayanan ya, perikanan. Jadi kami harapkan mungkin lukanya ini yang bisa kami duga mungkin lukanya ini yang menjadi salah satu penyebabnya karena cukup dalam juga. Luka dari satu sisi saja. Jadi di sisi sebelah kanan ya dari badannya, tapi karena posisi luka cukup besar mungkin ini salah satu penyebab. Untuk menghindari bau yang menyengat, bangkai lumba-lumba pun langsung dikubur di lokasi penemuan. Sebelumnya, seekor lumba-lumba jenis Frasers Dolphin ditemukan terdampar di pantai Sindu, Sanur, Bali dengan kondisi yang sudah mati. Lumba-lumba jenis Frasers Dolphin merupakan lumba-lumba yang dilindungi. Lumba-lumba moncong pendek ini biasanya terdapat di perairan selatan dan utara Pulau Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Setelah videonya viral dan dilaporkan ke polisi, 2 orang pemberi minuman beralkohol kepada satwa akhirnya muncul ke publik dan juga mereka menyesal, meminta maaf serta siap bertanggung jawab. Alisa Dwi Fitri Amanda dan Philip Biondi akhirnya muncul dan meminta maaf Sabtu sore. Dalam kasus pemberian minuman beralkohol ke satwa di Taman Safari Indonesia, Alisa berperan merekam dan menyebarkan video. Sementara Philip yang memberi minuman beralkohol itu ke satwa. Para pelaku menyesal dan siap bertanggung jawab. Udah habis itu kejadian lah, itu bener-bener ya udah spontan gitu aja langsung. Nggak pernah beli minumannya sendiri kapan? Itu beli minuman kita udah dari mobil udah ada. Sebenarnya itu buat dibawa nyampe rumah. Sebenarnya buat diminum nyampe rumah, ternyata spontanitasnya Bimbi untuk buka itu pas kita udah di dalam. Ya udah jadi gitu aja. Jadi nggak ada sengajaan sama sekali, enggak. Mereka pun akan menunggu pemanggilan dari Polres Bogor dan siap mengikuti prosedur hukum. Saya normatif, saya akan menunggu panggilan dari pihak Polres Bogor karena pihak Taman Safari sudah melaporkan hal tersebut. Tapi kedua klien saya ini memang dengan gentleman, dengan sangat kesatria, dia memohon kepada saya untuk mendatangi pihak Polres sebelum pihak Polres memanggil. Kasus berawal saat video diunggah oleh akun Instagram @philipbiondi. Video ini pun kian viral di media sosial. Diketahui saat itu pelaku Biondi mencekoki minuman beralkohol kepada kudanil, rusa, dan zebra yang ada di dalam Taman Safari Indonesia. Video aksi pelaku yang melanggar undang-undang terus mendapat kecaman netizen. Jika terbukti bersalah, para pelaku terancam pasal tentang penyiksaan atau menyakiti hewan dengan sanksi selama 3 bulan penjara. Ikhwan Sabah melaporkan untuk NET.
Video viral lagu berjudul Tiang Listrik di media sosial dengan viewers yang sudah sangat banyak saat lagi kami hadirkan hanya di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net. Setia Novanto dipindahkan ke rutan KPK dari RSCM. Pemindahan dilakukan setelah KPK mendapat rekomendasi dari tim dokter. Setelah 2 malam dirawat di RSCM Minggu malam, tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto dipindahkan ke rutan KPK. Setnov bersama rombongan meninggalkan RSCM menggunakan kursi roda. Keputusan pemindahan Setnov setelah KPK mendapat rekomendasi dari pihak RSCM yang menyatakan kondisi Setnov dapat dipindahkan dan tidak perlu dirawat inap. Atas dasar itu KPK menjemput Setia Novanto untuk dibawa ke rutan KPK. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan dilakukan untuk dapat kemudian menyimpulkan bagaimana kondisi kesehatannya dan kemudian memberikan penata laksanaan sesuai dengan yang dibutuhkan. Hingga akhirnya pada hari Minggu ini, tim dokter di RSCM menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak ada indikasi lagi untuk dirawat inap. Itu yang dapat saya sampaikan. Keputusan pemindahan Setnov setelah KPK mendapat rekomendasi dari pihak RSCM. Pihak RSCM menyatakan kondisi Setnov dapat dipindahkan dan tidak perlu dirawat inap. Yang kedua, mengapa KPK memberi rujukan ke RSCM dan bekerja sama dengan ID agar eksaminasi kesehatan Bapak KSD itu bisa dilihat lebih objektif. Dan tentunya RSCM adalah rumah sakit rujukan yang paling utama di Jakarta, sehingga oleh karena itu maka kami memilih RSCM untuk melakukan penilaian atas kesehatan beliau. Beberapa hari belakangan ini Ketua DPR sekaligus tersangka kasus korupsi IKTP Setia Novanto selalu jadi sorotan netizen. Tanggapi memajirnya meme dan juga komen soal kliennya, kuasa hukum Setia Novanto pastikan telusuri akun yang terindikasi mencemari nama baik. Kreativitas netizen emang gak ada habisnya.
khususnya terkait kasus yang tengah menjerat Setia Novanto. Selalu saja jadi sorotan. Mulai dari hashtag Indonesia mencari papa yang mendadak ramai saat Setnov dicari KPK karena tak ketahuan di mana rimbanya. Hingga banjir hashtag Save Tiang Listrik yang mengomentari soal kecelakaan Setnov. Ada meme tiang listrik yang dilarikan ke UGD. Ada juga tiang listrik yang dikejar-kejar wartawan karena dinilai berjasa menemukan Setnov. Alhasil, hashtag Save Tiang Listrik bertengger di puncak trending Twitter Indonesia selama 2 hari berturut-turut. Tanggapi soal meme ketua umumnya, inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Mirwan Fauli mengaku ikut merasa terganggu. Kita jadi malu gitu. Kita jadi malu setiap saat kita tuh ngerasa gitu. Ketemu orang, nggak usah jauh-jauh di Grassroots, di kafe ketemu siapapun itu orang nanya, bang ini gimana gitu, apa yang mau dijual nih. Ketum kita setiap hari begitu gitu kan, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi segala macam. Kalau orang ngomongin Setnov, dia tahu kita Golkar, ya baliknya ngelihat kita gitu. Ya, meski tak semuanya, kebanyakan komen dan meme yang dibuat netizen bernada satir alias nyindir. Kepada seluruh warganet, pegiat media sosial Nukman Lutfi kembali ingatkan agar sadar hukum dan bijak gunakan media sosial. Karena jika kebablasan bisa terjerat Undang-Undang ITE. Membuat meme itu bagus. Ini pekerjaan kreatif, membutuhkan kecerdasan ya. Tapi jangan terjebak menjadi yang bersifat ujaran kebencian. Kuasa hukum Setia Novanto pun tak tinggal diam. Ia pastikan menelusuri pembuat meme yang terindikasi mencemarkan nama baik kliennya. Ya, menurut saya kan saya tetap melakukan upaya hukum yang terbaik, kan gitu kan. Kemudian melakukan upaya hukum pasti ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa tersinggung atau tidak senang hati. Ya, hak-hak mereka dong. Ya seperti meme mau bikin apa ya nanti saya satu-satu saya masukin ke polisi, selesai. Saya nggak pusing kok saya. Sebelumnya, Setia Novanto telah laporkan 32 akun medsos yang diduga melakukan pencemaran nama baik. Salah satu yang telah ditetapkan sebagai tersangka kader Partai Solidaritas Indonesia, Dian Kemala Ariski. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, tiang listrik sepertinya lagi hits banget ya. Sebut aja trending topik hashtag Save Tiang Listrik, terus banyak juga meme soal tiang listrik yang sangat jenaka. Tapi netizen ternyata belum merasa cukup puas nih. Sekarang yang terbaru ada lagu soal tiang listrik. Viewersnya sudah mencapai 522.000 lebih. Nah, video ini menjadi viral lantaran dikaitkan erat dengan kecelakaan yang menimpa Ketua DPR Setia Novanto. Cerita kisah si tiang listrik jadi bagian drama penuh intrik. Video dengan judul Rest in Peace Tiang Listrik pertama kali diunggah akun Instagram yoganata_official. Baru 2 hari diunggah, lagunya jadi viral. Viewersnya bahkan telah melebihi 522.000 orang. Banyak komentar dari netizen yang mengaitkan lagu ini dengan kasus kecelakaan Ketua DPR Setia Novanto. Lagu ini dinyanyikan dan diciptakan langsung oleh Made Yoga Pranata, warga Banjarbucu, Karangasem, Bali. Ditemui di kediamannya, pemilik suara merdu ini mengaku tidak menyangka video isengnya viral. Lagu yang berjudul Tiang Listrik ini merupakan lagu lama yang ia ciptakan pada 2010 lalu. Dengan judul Tiang Besi. Lantaran melihat fenomena media sosial dengan hashtag Save Tiang Listrik jadi trending, Yoga pun spontan mengubah lirik lagunya. Kenapa diganti dengan tiang listrik? Karena hanya semata-mata saya melihat dan terinspirasi dari begitu ramainya netizen membicarakan tentang tiang listrik, hanya itu saja. Fokusnya ke tiang listrik saja, jadi nggak ada untuk maksud menyinggung seseorang atau menyinggung oknum dan lain sebagainya. Pasca videonya viral, Yoga Pranata mengaku kerap mendapatkan telepon misterius. Pria yang kesehariannya sebagai seniman dalang wayang dan penari Bali ini berharap videonya tidak disalahgunakan untuk membuli pihak tertentu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lainnya, aksi terorisme kembali terjadi di Bali. Seorang kementeri dan juga dirjen Kementerian Indonesia menjadi korban penyanderaan pelaku teror di Bandara Igusti Ngurah Rai, Denpasar.
seorang menteri dan dirjen kementerian yang tiba di Bali untuk meresmikan sebuah perusahaan, disandra oleh sekelompok teroris di sebuah ruangan gedung General Advisor, Terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar. Selain menyandra, teroris melukai korban hingga 5 orang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka. Serangan dilakukan oleh kelompok radikal secara membabi buta saat rombongan menteri dan dirjen tiba di bandara. Mengetahui serangan ini, tim Densus 88 segera bertindak. Dengan kesiapsiagaan pasukan detasemen khusus anti teror, Densus 88 berhasil melumpuhkan teroris dan menyelamatkan seluruh sandera. Korban meninggal dan luka-luka pun berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Bali. Namun kejadian ini hanyalah sebuah simulasi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Polda Bali Jumat 17 November lalu. Simulasi ini merupakan rangkaian acara untuk memperingati hari jadi Densus 88 yang ke-14. Melalui simulasi ini menjadi bukti bahwa kepolisian daerah Bali telah siap menjadi garda terdepan melawan terorisme jika terjadi sewaktu-waktu. Menggabungkan yang disebut dengan Counter Disaster Management Preparedness. Kita menggabungkan bagaimana Bali ini kita menghadapi apabila terjadi threat, bagaimana kita pernah menghadapi pengalaman ini, dan sengaja saya mengundang para tokoh-tokoh anti teror, ada Jenderal Goris Mere, Jenderal Ansat Bay, Jenderal Makbul Patmanegara, kemudian Jenderal Saud Usman dan seluruh personel baik dari Satuan Tugas Anti Teror, Detasemen Khusus 88 Polda Bali. Tetapi di sini kita tunjukin bahwa kerjasama lintas sektoral, stakeholders yang harus dilakukan oleh seluruh personel yang terlibat untuk pengamanan, terutama di Pulau Bali yang kita cintai ini. Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan ini dilatih khusus menangani segala macam teror. Simulasi anti teror ini juga dihadiri oleh para duta besar dari beberapa negara serta tokoh agama di Bali. Kehadiran para tokoh agama sebagai bentuk pembuktian dan lambang bahwa agama apapun mengecam adanya aksi terorisme. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, di segmen berikutnya kita akan mengulik trik dan rahasia sulap di rumah sulap yang ada di Denpasar. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya gak ngaruh kali segera ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Waduh, mandi tuh. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Ya, Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Stay funky. Stay funky.
tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di Net 24, 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24 setiap hari jam 12 malam. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Berkat penjelajahan dan penelitian di kawasan Kars Sangkulirang, Mangkalit, Kalimantan Timur, goa-goa bekas peninggalan manusia prasejarah terus ditemukan. Agar jejak manusia purba yang berusia 50.000 tahun ini tetap terjaga, masyarakat setempat melindunginya melalui pendekatan adat. Tempat yang indah, kering dan bersih. Tadi ada tempatnya yang sebelah sana tadi. Sejak tahun 2012, para peneliti dari dalam dan luar negeri mulai tertarik mendalami kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat di Kalimantan Timur. Di daerah ini, puluhan goa telah ditemukan di sela-sela hutan di antara pegunungan Kars. Goa-goa ini meninggalkan jejak manusia purba yang diperkirakan sudah ada sejak 50.000 tahun yang lalu. Salah satunya adalah Goa Mengkuris, yang terletak di Desa Batu Lepok, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur. Ciri khasnya adalah lukisan telapak tangan di dinding goa yang menandakan sebagai ruang utama. Selain itu, banyak ditemukan perkakas berusia ribuan tahun yang membuktikan Goa Mengkuris pernah dijadikan tempat tinggal manusia purba. Meski terbentuk secara alami, ruang-ruangan di dalam goa dibagi sesuai keperluan. Tak jauh berbeda dengan rumah saat ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini berupaya agar goa purba menjadi salah satu ikon budaya dari Kabupaten Kutai Timur. Menjadi salah satu dari nominasi untuk memperoleh anugerah pesona Indonesia kategori situs sejarah terpopuler. Kalau ini berhasil menjadi pemenang dan memperoleh anugerah pesona Indonesia, tentu ini akan menjadi brand bagi Kutai Timur dan brand Kalimantan Timur. Berkunjung ke goa yang pernah menjadi tempat tinggal manusia purba menjadi sarana edukasi yang baik mengenal budaya masa lalu. Kesannya sangat luar biasa ya, karena di tempat ini kita bisa melihat situs budaya berupa peninggalan telapak tangan yang sudah berusia sekitar kurang lebih 50.000 tahun. Yang konon katanya itu tertua di Asia Tenggara. Agar goa telapak tangan atau yang kini lebih dikenal dengan Sangkulirang Rock Arts ini tetap terjaga, warga setempat melindunginya dengan pendekatan budaya. Sebelum memasuki Goa Mengkuris, pengunjung akan menjalani ritual adat sederhana, yaitu pengunjung akan diberikan gelang dari kayu sebagai simbol persahabatan oleh ketua adat suku Dayak Basap atau kepala desa. Ritual ditutup dengan pemberian ranting pohon yang ditaruh di telinga kanan. Ritual ini diberikan agar seluruh pengunjung menyadari bahwa goa ini dilindungi. Pemerintahan desa beserta adat bersama Mpok Darwis, kami menjaga adat istiadat, yang pastinya siapapun yang mau masuk di sini kami perkenalkan adat istiadat karena ini punya datuk moyang kami sebelumnya. Terdapat 47 goa di kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat yang membentang dari Kabupaten Kutai Timur hingga Kabupaten Berau. Dari hasil penelusuran para peneliti, masih banyak goa yang memiliki bukti pernah dihuni manusia purba. Selain diusulkan sebagai salah satu pesona Indonesia kategori peninggalan bersejarah, Sangkulirang Rock Arts juga diusulkan menjadi salah satu geopark atau taman bumi. Awaludin Jalil melaporkan untuk Net. Dari Kalimantan, sekarang saya mengajak Anda semua untuk kembali lagi untuk mengulik trik dan juga rahasia sulap. Ia terletak di Denpasar. Di sini pengunjung bisa melihat aksi hingga belajar trik sulap dari ahlinya.
Selamat datang di World of Magic dan Pasar Bali. Menonton pertunjukan sulap, mengenal sejarah sulap hingga belajar ragam trik sulap bisa dilakukan di sini. Dengan membayar tiket Rp150.000 untuk dewasa dan Rp75.000 untuk anak-anak, pengunjung akan diajak berkeliling menikmati semua wahana. Mulai dari Harry Houdini yang tersohor sebagai escapologist atau ahli meloloskan diri, hingga David Copperfield, sang pesulap tampan yang tenar di era 90-an. Selanjutnya area pertunjukan, ada sekitar 8 tema yang ditawarkan. Salah satunya sulap ala pertunjukan Las Vegas ini nih. Asiknya, kita juga diajak berinteraksi dalam aksi para pesulap. Ada juga area levitasi. Aksi melayang, berbalut tata cahaya dan desain ruangan yang kece, dijamin bikin penonton terkesima. Ini dia area yang paling saya suka. DIY alias do it yourself room. Yap, kita bisa belajar sulap langsung dari ahlinya. Semua orang bisa kok untuk belajar trik-trik kecil atau trik-trik mudah yang bisa langsung kita praktekkan. Seperti yang saya pelajari baru saja nih. Coba ya. Tada, bisa kan? Satu lagi yang menarik, tempat ini adalah rumah sulap pertama di dunia. Jadi ya kepikiran juga, boleh juga ya kalau buka satu rumah sulap. Jadi kita anak-anak kecil zaman sekarang atau orang dewasa juga bisa belajar. Saya boleh bilang ini pertama di dunia. Kita selain dari kita perform, habis itu kita juga ada reveal triknya walaupun tidak semua. Jalan-jalan gak lengkap tanpa aksi foto-foto. Tenang, ragam atribut sulap siap bikin koleksi fotomu makin kece. Gak heran deh area ini jadi favorit banyak orang. Seru sih, soalnya kan pertama kali kan datang di sini kan, terus kepo soal magic gitu kan. Ternyata triknya tuh gini, sulap tuh ternyata tuh gini, nggak semenakutkan yang kita bayangin di TV kan. Ternyata tuh seru, asik. Nah, biar bisa praktek sulap di rumah, bisa beli atribut dan souvenir sulap dulu. Asik kan? Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Bagi para pecinta jengkol tanah air, ada festival unik. Festival kuliner jengkol dan olahan ragam menu kekinian. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan bersatu bangsa. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Customs Protection. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia
Indonesia bercanda hanya di Net. Iya, kembali di Net Bali. Nah, yang ini spesial buat Anda para pecinta jengkol. Ada Festival Jengkol Indonesia di Sentul Bogor. Uniknya, jengkol diolah jadi ragam menu kekinian. Panggilan kepada seluruh pencinta jengkol. Festival Jengkol Indonesia hadir lagi nih. Nah, kali ini digelar di Belanova Country Mall, Sentul, Jawa Barat. Aneka menu olahan jengkol tersaji di sini. Ada steak jengkol, burger jengkol, nugget jengkol, sate jengkol, jengkol teriyaki, hingga paket nasi lengkap dengan lauk pauk yang tentunya dari jengkol juga. Pokoknya tinggal pilih aja deh. Oh iya, karena pengunjungnya rame banget, harus siap-siap antre ya. Ini masakan yang tren gitu ya Mbak ya. Coba deh. Ada sambalnya tuh lumayan. Ada yang pakai nasi hangat, terus bakwan jagung, sambal, tahu tempe. Terbukti kan, meski banyak orang bilang aroma jengkol gak sedap, tetap aja jengkol selalu jadi favorit banyak orang. Apalagi kalau diolah dengan trik khusus dan tampilannya modern seperti ini. Kesan jengkol yang bau dan deso, sirna sudah. Ini sulit karena pengolahan tuh jengkol panjang, dengan merebusnya cukup lama. Seru gitu saat kita menghasilkan produk yang akhirnya disukai orang tuh suatu kebahagiaan aja bagi diri saya gitu. Festival Jengkol Indonesia digelar selama 3 hari nih, hingga hari Minggu 19 November. Setiap harinya ada 300 hingga 500 porsi menu jengkol yang disajikan. Soal harga ramah banget di kantong, mulai dari Rp12.000 hingga Rp24.000. So, para pencinta jengkol jangan sampai ketinggalan ya. Dedi Jumhana melaporkan untuk Net. Ya, selanjutnya menjadi trending di YouTube dengan jutaan viewers. Lagu Akad disebut jadi penyebab hengkangnya Is dari Payung Teduh. Tapi ini semua dibantah grup band yang sudah eksis sejak 10 tahun lalu. Lalu kira-kira apa sebenarnya alasan Is pamit? Bahkan tak hanya itu, sang pemain kontrabas Komi juga ikut hengkang. Tembang ini bisa jadi penampilan terakhir Muhammad Istiqomah Jamat alias Is untuk Payung Teduh. Karya-karya musik idealis ala Payung Teduh mengalun dan menembus pencinta lagu dalam Passion Village di Stadion Maguwo, Yogyakarta Sabtu malam. Sebelumnya ia memang mengisyaratkan mundur dari Payung Teduh 31 Desember tahun ini. Sejumlah isu menyebar dan jadi alasan mundurnya Is, mulai dari masifnya manggung off-air hingga fenomenalnya lagu Akad. Namun di hadapan ribuan fansnya, Is membantah tudingan itu. Perbedaan visilah yang ia gaungkan. Ia berjanji akan menyelesaikan album terbaru Payung Teduh terbaru yang akan rilis 15 Desember mendatang. 10 lagu karya terkini Payung Teduh akan mereka persembahkan. Ya harus pamit aja. Nantinya akan bentuk band sendiri atau gimana? Biarin jadi misteri aja. Biarin jadi misteri aja. Misteri. Apa karena lebih ke arah indie gitu? Apa? Lebih karena indie label lah. Enggak juga. Bekerja sama dengan KFC saya yang mutusin kok. Saya nggak mau nentuin apapun dari dulu kalau bikin sesuatu. Tapi nggak ada istirahat langsung produktif lagi setelah dari ada istirahat dulu. Ada istirahat. Oke. Yang mengejutkan bukan hanya Is yang hengkang dari Payung Teduh. Personel kontrabas dan juga pendiri band ini, Komi Aziz Kariko, juga hengkang Januari 2018 mendatang. Ia berencana untuk kembali bermain di musik metal.
lebih beragam sih, tapi tetap nggak jauh dari main itu yang sebelumnya. Lebih pop atau kayak yang sebelum awal-awal? Yang jelas lebih banyak instrumen elektrik sekarang, itu yang penting. Ininya apa? Tajunya apa? Ruang tunggu. Ruang tunggu. Untuk turnya sendiri nanti gimana Mas? Turnya belum tahu, karena kami kan saya mau keluar Januari. Jadi gantung gimana nanti teman-teman yang lain. Berdiri tahun 2007, mulanya keempat personel Payung Teduh dipertemukan dalam komunitas teater Pagupon, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Is, Komi, Alejandro Saksakame, Iwan Penwin seriusi Payung Teduh lewat jalur independen. Selama 10 tahun Payung Teduh telah telurkan balada-balada non-mainstream. Petualangan band indie ini sudah menelurkan 3 album, yakni Payung Teduh di tahun 2010, Dunia Batas di 2 tahun berikutnya, dan terakhir di 2016, Live and Load. Menuju Senja, Resah, Berdua Saja, dan terakhir Akad menjadi tembang-tembang populer masa kini. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Iya, informasi dari Payung Teduh tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan putarkan video klip dari Gravity featuring Motivora. Hasil kolaborasi ini melahirkan sebuah single yang berjudul Tresna Sing Pantes. Nah, bagi Anda yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung dicek syarat dan ketentuannya ya di Instagram kami di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur Suksma, Om Santi 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 Om.